Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Kita awali kabar utama pada malam ini pemirsa. Seorang pria melancarkan aksi tabrakan diri ke kendaraan di kota Cirebon, Jawa Barat sebagai modus untuk meminta ganti rugi. Orang pura-pura, pura-pura ditabrak, apa lo? Tolong, itu orang pura-pura ditabrak. Itu orang pura-pura ditabrak tuh. Modus itu modus. Modus Pak, modus. Pengguna kendaraan panik dan teriak minta tolong setelah pelaku diduga sengaja menabrakkan diri ke mobilnya di Jalan Kesambi, Kota Cirebon, Selasa siang. Pelaku mendesak kendaraan korban berhenti dan meminta ganti rugi. Setelah video viral, polisi kemudian meringkus TM, warga Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Pelaku yang berprofesi sebagai Pak Ogah ini diamankan tanpa perlawanan saat berada di rumahnya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku kakinya terlindas ban mobil korban dan bermaksud meminta ganti rugi. Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku lain. TM ditetapkan sebagai tersangka dengan unsur pemerasan dan perusakan kendaraan korban. Tolong nih orang nih. Tuh orang pura-pura, pura-pura ditabrak, apa lo? Tolong, itu orang pura-pura ditabrak. Itu orang pura-pura ditabrak tuh. Modus itu modus. Belasan remaja yang masih berstatus pelajar ditangkap polisi saat tawuran di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jika mengulangi perbuatannya, polisi akan memproses secara hukum. Tawuran dua kelompok remaja terjadi di malam hari di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Aksi belasan remaja yang masih duduk di bangku SMP dan SMU ini saling menggunakan senjata tajam. Anggota Polsek Pesanggerahan bergerak cepat dan berhasil menangkap 12 orang. Karena para pelaku masih berusia di bawah umur, polisi pun mendatangkan orang tua dan guru untuk menjemput serta menandatangani kesepakatan untuk tidak mengulang perbuatannya. Kalau mereka melakukan pelanggaran di sekolah, maka konsekuensinya adalah mereka akan dijemput oleh pihak Polsek dan kemungkinan juga akan dikeluarkan dari sekolah. Harus tegas banget Pak, bisa ramai habis nih nggak tidur 3 hari, udah capek banget. Mikirin dia doang, dia cuma anak satu-satunya, yang 3 cewek semua. Polisi berjanji akan menindak tegas aksi tawuran remaja. Pasalnya, aksi mereka sudah mengarah ke kriminalitas dan tujuannya saling mematikan lawan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan di tubuh Kabinet Merah Putih.
Perombakan kali ini tidak hanya menyasar kursi menteri, namun juga pejabat tinggi di lingkup istana dan lembaga pemerintah. Hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik 8 pejabat baru di Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Acara dimulai dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri negara. Usai pembacaan Kepres, Presiden Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh pejabat baru. Mereka yang dilantik diantaranya Letjen Purnawirawan TNI Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam. Kemudian Erick Thohir yang sebelumnya menempati posisi sebagai Menteri BUMN kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya politikus Partai Demokrat Afrian Syah Nur dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Keempat, politikus Partai Gerindra Rohmat Marzuki ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Lalu Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi. Presiden Prabowo juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan atau BKP yang sebelumnya dikenal sebagai PCO dan menggantikan Hasan Nasbi. Lalu Muhammad Kodari yang sebelumnya Wakil KSP menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Terakhir, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Selain melantik menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik pejabat di lembaga pemerintahan. Nanik Sudaryati Deang dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Selain itu, Presiden juga melantik Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BKN dan terakhir Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pelantikan pejabat kali ini merupakan rangkaian lanjutan kebijakan reshuffle kedua Kabinet Merah Putih pada 8 September lalu. Pada reshuffle hari ini tidak terlihat sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan Gibran tengah berada di luar kota. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perombakan Kabinet Merah Putih. Yaitu gunakan sisa umur yang tersisa untuk mengabdi kepada negara. Jamari menyatakan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera melaksanakan tugasnya. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun.
gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilahan. Tantangan terbesar yang sekarang apa, Pak? Kenapa? Kemarin belum penunjukan. Kenapa? Komunikasi awalnya dengan Presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin, Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama perbaiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa, Pak, agar tetap aman? Ya itu nantilah, saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih, Pak, melihat kondisi yang sekarang, Pak? Yang harus jadi prioritas, Pak, sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor. Dan di kantor saya kan dapat laporan. Baru saya nanti melihat. Dengan Pak Syafri, Pak? Dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai penanganan pasca demo ricu itu ada jadi concern juga, Pak. Kenapa? Penanganan pasca demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Pak Prabowo juga? Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polhukam. Ya, termasuk laporan masih ada orang bilang setelah demo. Saya nanti ke sana. Hari ini ya, Pak? Iya, langsung sana. Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim ya. Jadi ya tadi udah bicara dengan beliau. Erick Thohir resmi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Erick menyatakan siap melaksanakan tugasnya yang baru. Sebagai Menpora, Erick akan membangun 131 juta pemuda Indonesia yang merupakan basis dari bangsa yang bisa bersaing secara global dan juga mengedepankan olahraga Indonesia. Yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden, ya tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus, di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya dan cinta tanah air dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor satu, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Olahraga adalah duta bangsa di dunia. Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan atau BKP. Usai dilantik, Angga Raka menyatakan BKP merupakan transformasi dari PCO. Angga menyatakan BKP akan memastikan program-program pemerintah akan tersampaikan dengan baik. Selamat sore rekan-rekan sekalian, baru saja saya dilantik sebagai Badan Komunikasi Pemerintah di penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, tapi ini transformasi dari PCO. Kita diminta perkuat fungsi koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar KL. Dan ini juga inline dengan posisi saya di Womenkomdihi. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan gitu suara-suara publik yang ada di media kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua. Pemerintah memastikan telah menyiapkan langkah reformasi di tubuh kepolisian. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, di Istana Negara usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri. Menurutnya, dalam waktu dekat Presiden Prabowo Subianto akan membentuk tim khusus yang akan menyusun arah pembenahan Polri. Kendati demikian, Yusril belum memberikan informasi
mengenai tokoh yang akan mengisi posisi ketua ataupun anggota. Tadi Pak Presiden juga mengatakan kepada saya bahwa akan membentuk tim reformasi kepolisian. Itu mungkin dalam 3 minggu ke depan akan dibentuk timnya. Kalau tadi Pak Ahmad Doviri itu dilantik sebagai staf khusus Presiden, juga ikut menangani reformasi kepolisian. Tapi ya, bukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden tadi. Apakah terbuka kemungkinan akan dipimpin oleh Pak Doviri atau ada tokoh lain? Belum tahu kita. Ya. Dan siapa-siapa yang akan menjadi anggota tim itu masih disusun, dan biasanya nanti akan dituangkan dalam bentuk keputusan Presiden. Bahwa siapa yang akan memimpin, saya belum mendapat info sama sekali. Pemirsa, seorang remaja putri kehilangan ibu dan adiknya setelah banjir bandang menyapu rumah mereka di Kecamatan Mauponggo. Remaja putri berusia 17 tahun yang duduk di bangku SMA ini harus kehilangan ibu dan adiknya akibat terjangan banjir bandang yang menyapu rumah mereka hingga rata dengan tanah. Crescensiana terus berharap petugas gabungan dari TNI, Polri, relawan, dan warga dapat menemukan ibu dan adiknya yang terus melakukan pencarian. Sementara itu, dalam 2 hari terakhir, banjir kembali terjadi di Sungai Lewokoko akibat hujan deras. Warga sekitar diminta tetap waspada dan yang berada di wilayah berpotensi terdampak untuk mengungsi sementara waktu. Petugas TNI dan Polri juga membangun jembatan darurat di tengah aliran sungai agar tetap dapat dilalui warga dan kendaraan yang melintas. Tim gabungan terus mencari satu keluarga yang hilang saat banjir besar melanda Bali dengan lokasi pencarian yang diperluas. Petugas yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan relawan terus melakukan pencarian dengan menyisir sungai hingga menuju pinggir pantai Mengening. Tak hanya itu, petugas juga menggunakan alat berat hingga anjing pelacak untuk mencari korban di reruntuhan bangunan rumah korban. Rencananya, proses pencarian korban hilang ini akan berlangsung hingga Kamis besok. Selain tetap melakukan pencarian korban hilang, petugas juga membersihkan sampah sisa banjir yang ada di sungai agar tidak menghambat arus air jika banjir terjadi kembali. Berdasarkan data sementara yang dihimpun Kabupaten Badung, korban meninggal dunia sebanyak 1 orang dan 3 orang hilang yang masih dalam upaya pencarian. Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana bagian tubuh korban dibuang di kawasan hutan Pacet Mojokerto dengan tersangka AM digelar pada hari ini di rumah kos pelaku. Sebanyak 37 adegan diperagakan oleh tersangka. AM digelandang tim Resmo Polres Mojokerto ke rumah kos lokasi, di mana tersangka menghabisi nyawa korban Tiara Angelina, warga Lamongan yang tak lain adalah kekasih tersangka pelaku sendiri, untuk melakukan proses rekonstruksi kejadian.
Dalam proses rekonstruksi ini, 37 adegan diperagakan tersangka, mulai dari tersangka yang tiba di rumah kos, tidak dibukakan pintu oleh kekasihnya yang sudah tinggal satu rumah sejak beberapa waktu terakhir, hingga amarah tersangka pelaku tersulut dan muncul niat jahat untuk menghabisi korban pada Minggu dini hari 31 Agustus 2025. Kami dari Satreskrim Polres Mojokerto telah melaksanakan rekonstruksi langsung di TKP kejadian dengan merangkaikan kejadian yang dulu dilakukan oleh pelaku tersangka AM. Total reka adegan kita laksanakan ada 37 adegan, dimulai dari kedatangan tersangka pulang kembali ke kosannya sampai dengan proses dia melakukan pembunuhan. Tak ada fakta baru dalam rekonstruksi yang digelar selama 2,5 jam tersebut. Proses rekonstruksi ini juga menarik perhatian warga sekitar yang ingin melihat langsung sosok pelaku pembunuhan sadis. Tersangka AM 24 tahun melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan dan mutilasi kekasihnya Tiara Angelina Saraswati di kamar kos di kawasan Lidah Wetan, Surabaya. Dalam adegan rekonstruksi tersebut terungkap pernyataan korban yang memantik emosi AM. Saat pulang ke kamar kos, AM harus menunggu selama 1 jam hingga pintu kamar kos dibuka korban. Korban membuka pintu sambil mengumpat. Hal tersebut memantik emosi AM hingga berniat menghabisi nyawa korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Yudi Sadewa menyatakan akan melakukan terobosan baru, yaitu patroli ke sejumlah kementerian bulan depan untuk melakukan pengecekan penyerapan anggaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kementerian yang memiliki anggaran besar, namun penyerapannya masih lambat, dapat bergerak lebih cepat. Purbaya menegaskan akan memberikan waktu hingga akhir Oktober. Namun, bila penyerapan anggaran tidak juga maksimal, pemerintah akan merealokasikan anggaran tersebut ke program-program lain yang lebih siap. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita pakai nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan berdampak ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur. Pemirsa, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke 5 bank BUMN sejak akhir pekan lalu. Dengan kucuran dana jumbo tersebut, diharapkan perbankan dapat menyalurkan kredit dengan suku bunga yang lebih rendah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan suntikan dana sebesar 200 triliun rupiah sudah masuk ke dalam sistem perbankan sejak Jumat pekan lalu. Dengan guyuran dana jumbo tersebut, perbankan diharapkan dapat menyalurkan kredit dengan suku bunga yang lebih rendah. Dana ratusan triliun rupiah itu juga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk membiayai program-program unggulan pemerintah. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga
bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Pemindahan dana dari Bank Indonesia ke Bank Himbara juga diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Cuman karakteristiknya beda. Kalau bank sentral nggak bisa diakses oleh perekonomian dan perbankan. Kalau di bank biasa bisa diakses dan bisa menjebak dan bisa memberi stimulus ke perekonomian. Itu utamanya. Jadi banyak yang salah mengerti. Kalau saya memakai SAL untuk pembangunan atau uangnya saya ambil untuk pembangunan tertentu, tidak. Saya hanya memaksa perbankan berpikir secara profesional. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi uang tambahan ke mereka. Jangan santai-santai aja jadi naruh uang di bank sentral, di obligasi, nggak ngapa-ngapain, enak banget. Jadi sekarang mereka mesti berpikir sesuai dengan fungsi mereka, yang fungsi untuk apa perbankan dibuat. Sebelumnya pemerintah telah mengguyur dana sebesar 200 triliun rupiah ke 5 bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing menerima kucuran dana 55 triliun rupiah. Kemudian BTN mendapatkan porsi 25 triliun rupiah dan Bank Syariah Indonesia sebesar 10 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Harga ayam potong di pasar tradisional Kulon Progo, Yogyakarta mulai naik. Ayam potong yang biasanya dijual dengan kisaran harga Rp30.000 kini menjadi Rp39.000 per kilogramnya. Harga ayam potong di Pasar Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta terus merangkak naik sejak sepekan terakhir. Ayam yang biasanya dijual kisaran harga Rp30.000 kini sudah tembus Rp39.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini sudah dirasakan sejak pertengahan Agustus kemarin. Kurangnya pasokan membuat harga terus melambung. Dari awal 30.000 itu tanggal 11 Agustus itu masih 30.000, terus paginya udah naik 2.000 lagi, naik 2.000 lagi sampai mencapai 39.000. Dampaknya apa dengan harga? Dampaknya ya pembeli semakin sedikit kalau Tingginya harga sejumlah komoditas membuat pendapatan para pedagang turun drastis hingga mencapai 60% dikarenakan banyak warga yang mengurangi jumlah pembelanjaan. Selain ayam potong, komoditas cabai juga mengalami kenaikan yang cukup drastis, yang awalnya berada di kisaran harga Rp30.000 kini tembus di harga Rp60.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga telur ayam sebelumnya Rp26.000 kini sudah menembus di angka Rp29.000 per kilogramnya. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa keterangan 5 orang saksi dari Kementerian Agama dalam kasus korupsi kuota haji dan umroh tahun 2023-2024. Penyimpangan aturan terjadi ketika kuota tambahan dibagi rata 50% antara haji reguler dan haji khusus. Akibatnya, diduga sekitar 8.400 calon haji gagal berangkat dan kerugian negara diprediksi bisa mencapai Rp1 triliun. Terkait dengan perkara haji, penyidik masih terus melakukan pemanggilan para saksi, termasuk hari ini ada pihak-pihak yang dipanggil dimintai keterangan, yaitu dari pihak-pihak di Kementerian Agama, ya, di antaranya di Direktorat Bina Haji dan Umroh, ya. Tentunya akan didalami terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan kuota haji khusus ini, ya, seperti apa di lapangan, ya, apakah sudah sesuai atau belum, prosedurnya seperti apa dari pembagian kuotanya. Termasuk di lapangan diketahui adanya jual beli kuota, kemudian ada yang
keberangkatannya tidak sesuai antrean. Nah, itu seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, begitu. Sejauh ini pemanggilannya adalah kepada pihak-pihak yang memang diduga mengetahui konstruksi perkaranya. Jadi nanti pihak-pihak siapapun ya tidak dibatasi. Artinya penyidik memandang, menduga bahwa misalnya yang bersangkutan mengetahui dan memang keterangannya dibutuhkan, maka nanti bisa dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Dan pada prinsipnya saksi-saksi yang dipanggil dalam setiap perkara, termasuk dalam perkara kuota haji ini, adalah untuk membantu proses penyidikan. Karena setiap informasi dan keterangannya dibutuhkan oleh penyidik untuk membuka lebih terang lagi dari konstruksi perkara kuota haji ini. Delegasi Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) akhirnya mendapat kursi untuk berlayar menembus jalur Gaza. Keberangkatan Wanda Hamidah sebagai satu-satunya WNI yang berangkat merupakan keputusan yang berani setelah IGPC memberikan kursi untuk warga Eropa. Setelah menunggu selama 3 minggu dan menanti kabar keberangkatan untuk berlayar, delegasi Indonesia akhirnya mendapatkan kursi di salah satu kapal Global Sumut Flotilla pada Selasa sore waktu setempat. Keputusan diberikan oleh panitia Global Sumut Flotilla agar Indonesia tetap memberangkatkan relawannya dan tak hanya menyumbang kapal. Kapal yang ditumpangi Wanda Hamidah berangkat Selasa sore bersama 41 kapal lainnya yang telah berlayar sejak beberapa hari lalu. Diperkirakan kapal-kapal tersebut akan tiba di Gaza pada akhir September. Bring Indonesia. I just want to say, Indonesia, we're sailing to Gaza, and we are here to break the silence in Indonesia and in the world. We are here to break the siege. If you're not succeed, then we all have to come back to Palestine until Palestine is free. Inshallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelumnya, keputusan Indonesia Global Peace Convoy menarik delegasi dari partisipasi Global Sumut Flotilla mendapat penilaian positif. Steering Komite Global Sumut Flotilla memuji keputusan Indonesia menarik diri demi tetap berjalannya pelayaran membuka koridor kemanusiaan untuk Gaza itu. Walau Indonesia menarik diri, namun Indonesia telah berbuat banyak untuk misi ini, mulai dari menyumbang kapal hingga memberikan bantuan kepada delegasi lain. Kerana misi ini bukan sekadar mendapat peluang menaiki bot, dan menaiki bot ini satu sisi yang sangat kecil, pada masa yang sama banyak gangguannya, politicking yang perlu berlaku, pergaduhan secara dalaman kerana masing-masing mengimpikan untuk menaiki bot. Tetapi bila mana Indonesia mengambil keputusan matang untuk terus bersama dengan misi, memberikan sumbangan, memberikan dukungan, memberikan liputan media dan sebagainya, tanpa merebut peluang untuk menaiki bot, maka alhamdulillah Indonesia dipandang tinggi oleh masyarakat antarabangsa, dipandang tinggi oleh steering committee, dan diharapkan keputusan itu sebenarnya juga boleh diambil oleh rakan-rakan negara yang lain. Pada masa yang sama, kita memahami bahawa misi yang hendak kita jalankan ini adalah misi untuk memberikan tekanan kepada negara-negara yang tidak menyokong Palestin. Kini kapal-kapal tersebut telah berlayar demi menembus blokade Gaza melalui pelabuhan Sidi Bou Said di Tunisia. Dari Tunisia, Anton Saputra, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama.
Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap perkembangan kasus penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Dari hasil pendalaman, motif para pelaku tak lain ingin menguasai uang di rekening dorman. Selain itu, terungkap keterlibatan 2 oknum anggota TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Motif utama pembunuhan Ilham Pradipta adalah rencana pengambil alihan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan. Rekening dorman merupakan rekening bank yang tidak aktif karena tidak ada transaksi baik debit maupun kredit dalam jangka waktu tertentu. Polisi menyebut tersangka C alias Ken bersama dengan DH dan AAM sempat menggelar pertemuan untuk membahas eksekusi. Pelaku C diketahui memiliki informasi penting tentang rekening-rekening dorman yang belum aktif di Bank BRI. C dan DH memutuskan untuk memilih opsi menculik dan memaksa korban untuk memindahkan dana. Ilham pun diculik saat berada di parkiran supermarket Pasar Rebo pada Rabu 20 Agustus. Keesokan harinya, jasad korban ditemukan di semak-semak di Serang Baru, Kabupaten Bekasi dengan kondisi tangan, kaki, dan wajah terikat lakban hitam. Polisi telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini yang dikelompokkan berdasarkan peran, diantaranya klaster aktor intelektual, klaster penguntitan, klaster penculikan, dan klaster eksekusi. Selain itu, terungkap keterlibatan 2 oknum anggota TNI, yaitu Serka N yang masuk dalam kategori eksekutor dan Kopda FH yang terlibat penculikan. Penyidik Pomda turut menyita uang senilai 40 juta rupiah dari Kopda FH yang diduga dari tindak pidana yang dilakukan. Kasus tewasnya Ilham Pradipta tidak hanya membuka tabir kejahatan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BRI tersebut, namun ada niat jahat sindikan pembobol rekening dorman yang bisa merugikan banyak pihak. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, hingga kini aparat masih memburu seseorang berinisial S yang diduga memiliki dan membocorkan data rekening-rekening dorman dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Kepolisian hingga kini masih mendalami soal sosok berinisial S sebagai pemilik informasi awal rekening-rekening dorman dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Sosok S muncul dari pengakuan tersangka Candy alias Ken, salah satu aktor intelektual. Kepada penyidik Polda Metro Jaya, tersangka Candy alias Ken mengaku mendapat informasi soal rekening dorman di sejumlah bank dari sosok S tersebut. Informasi itulah yang membuatnya mengontak tersangka lain diantaranya DH serta AAM. Selain memburu sosok S, polisi juga masih memastikan berapa total dana dalam rekening-rekening dorman yang datanya dimiliki tersangka Candy alias Ken. Terkait dengan rekening dorman, ini hasil pemeriksaan saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitasnya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga belum kita ketahui karena saudara C alias K ini masih tertutup. Jadi hasil pemeriksaan belum mau membuka. Polisi kemudian memastikan hingga saat ini belum ada dana yang berhasil dipindahkan dari rekening dorman ke rekening penampung yang dibuat tersangka Candy. Dalam kejahatan sindikat ini, korban Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu Bank BRI di Jakarta Pusat, diculik untuk dipaksa menyetujui pemindahan dana dari rekening-rekening dorman. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, informasi penting lainnya yang terjadi sepanjang hari ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Di hari pelantikan Kabinet Reshuffle kedua, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berada di Jakarta. Wapres Gibran tengah melaksanakan tugas meninjau program makan bergizi gratis di SMP Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Wapres Gibran meninjau 2 ruang kelas 7 dan 8, serta berinteraksi langsung dengan siswa terkait program makan bergizi gratis. Kunjungan Gibran dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional berjalan dengan baik di sekolah. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup kabar utama pada malam ini. Saya Laura Luis, mewakili kurang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.